Hah? Cuma model titik-titik doang? Bisa bikin peta mudik? Kirain harus pakai Google Maps. Simak video berikut ini ya. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Hai, kalau ngomongin mudik, pasti ingetnya sama perjalanan jauh. Dan biasanya banyak orang yang lewat jalur tol, apalagi dari Bekasi ke Bandung. Nah, di proyek ini kita nggak bahas macet atau kondisi jalannya, tapi lebih ke gimana cara bikin visualisasi jalur mudik dalam bentuk peta. Kita memakai titik koordinat dari tol yang kita lewati. Yang pertama ada tol Bekasi Barat. Lalu ambil titik koordinatnya sebagai X dan Y. Lalu ada tol Cikarang Barat. Selanjutnya ada tol Karawang Barat. Selanjutnya ada tol Cikampek. Selanjutnya ada tol Sadang. Lalu ada tol Padalarang. Dan yang terakhir ada tol Pasteur. Oke, jadi di bagian awal coding, yang pertama kita lakukan adalah kita harus type close, clear, and close all. Tujuannya itu biar data dan program kalian itu bisa terrun dalam kondisi yang bersih. Selanjutnya kita definisikan data koordinatnya, di mana kita tulis variabel X dan Y. Di dalam variabel X itu berisi tentang nilai lintangnya, kemudian di variabel Y berisi tentang nilai bujurnya, yang dimana data itu sudah diambil dari beberapa titik gerbang tol yang dilalui saat perjalanan mudik dari Bekasi menuju ke Bandung. Nah, karena data masih berupa titik-titik yang diskrit, maka kita perlu mengolah agar bisa membentuk suatu koordinat. Kemudian kita buatlah parameternya, di mana T sama dengan 1 banding length X. Lalu kita jalankan programnya. Kemudian parameter ini tuh digunakan untuk ubah data koordinat menjadi fungsi parametrik satu dimensi dan diproses dengan metode interpolasi. Setelah itu kita buat titik parameter yang lebih rapat, di mana T interpolasi sama dengan linspace dalam kurung 1, length X, 100. Nah, di mana fungsi linspace ini digunakan untuk menghasilkan 100 titik baru di antara data yang asli, dan tujuannya agar hasil interpolasi nanti bisa menjadi lebih halus dan detail. Setelah kita menyiapkan data dan juga parameter yang dibutuhkan, kita masuk ke proses utama, yaitu interpolasi menggunakan metode cubic spline. Di sini kode yang digunakan adalah let_spline sama dengan spline dalam kurung t, x, t interpolasi, dan juga lon_spline sama dengan spline dalam kurung t, t interpolasi. Di sini spline digunakan untuk membuat kurva lurus dari data tersebut, sedangkan t adalah parameter aslinya dan t interpolasi merupakan parameter baru yang lebih rapat, akan menghasilkan interpolasi latitude dan juga interpolasi untuk. Nah, metode cubic spline ini menggunakan polinom derajat 3, sehingga nanti akan menghasilkan kurva yang lebih halus dan juga kontinu dibandingkan dengan kalau kita menggunakan metode linear. Selanjutnya kita akan menampilkan grafiknya berupa plottingan. Kita masukkan plot dalam kurung y, x, row, marker place color, r. Di sini kita menggunakan marker place color untuk mengatur warna isi dari marker pada plottingan.
Dan pada plottingan ini nanti akan menghasilkan titik data asli dalam bentuk lingkaran merah. Sedangkan nanti hasil interpolasinya itu akan kita gunakan garis biru. Jadi dari grafik ini titik merah menunjukkan posisi gerbang tol sebenarnya, sedangkan garis biru menunjukkan jalur mudik yang sudah dihaluskan. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan juga X label untuk longitude dan Y label untuk latitude-nya, dan juga title sebagai judul grafiknya. Kemudian nanti akan ada region juga untuk membedakan mana yang titik data asli, mana yang hasil interpolasi. Yang terakhir, kita input juga grid on dalam kodenya untuk menampilkan garis bantu agar grafik lebih mudah dibaca. Nah, dari hasil grafik ini terlihat bahwa garis line mengikuti pola titik-titik asli dan jalur menjadi lebih halus dan juga realistis. Dan hal ini merepresentasikan rute mudik dari Bekasi ke Bandung dengan lebih baik. Pada bagian saya akan menjelaskan fungsi dari interpolasi, khususnya cubic spline, dalam kehidupan sehari-hari. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai di antara data yang sudah ada, sehingga data yang awalnya terbatas bisa menjadi lebih lengkap dan juga lebih halus. Cubic spline sendiri adalah metode interpolasi yang menghasilkan kurva yang smooth atau tidak patah-patah, sehingga hasilnya lebih mendekati kondisi nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, metode ini biasanya digunakan pada aplikasi Google Maps untuk memperlihatkan jalur perjalanan yang halus, dan juga pada animasi dan juga pada game agar gerakan terlihat lebih natural, dan juga dalam perancangan jalan agar tikungan lebih aman dan juga nyaman. Jadi fungsi utama interpolasi cubic spline adalah untuk mengubah data yang terpisah-pisah menjadi kurva yang lebih halus, realistis, dan juga mudah dipahami. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan video yang barusan? Jadi, ternyata dari yang awalnya cuma kumpulan titik-titik gerbang tol, kita bisa loh mengubah titik-titik tersebut menjadi jalur mudik yang lebih halus dan kelihatan real banget. Nah, semua itu berkat metode Cubic Spline yang membuat data sederhana menjadi lebih hidup dan gampang dipahami secara visual. Dari sini kita bisa lihat kalau matematika dan komputasi itu nggak cuma sekedar teori aja loh, tetapi bisa langsung dipakai buat hal yang relate dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan sampai memodelkan perjalanan mudik kalian loh.